Selamat pagi dan shalom semuanya, para pencinta renungan The Message. Saudaraku, pagi hari ini saya diingatkan Tuhan tentang bagaimana perjalanan hidup yang saya jalani tahun demi tahun, hari demi hari, bulan demi bulan. Saya bisa memikirkan begini, saudaraku. Ternyata sepanjang aku jalani hidup ini, ada berbagai musim yang sudah kulalui dalam hidup ini. Saya percaya saudara-saudari yang mendengarkan renungan ini pasti juga akan memperkatakan hal yang sama. Sama pastor, aku juga menjalani berbagai musim kehidupan yang sudah kulalui. Atau aku hari ini sedang mengalami musim apa yang sedang terjadi. Betul ya saudaraku? Tetapi di dalam perenungan saya kepada Tuhan mengingatkan kepada saya Matius 5 ayat 14-16 yang intinya adalah begini. Kamu adalah terang dunia. Saya mulai berpikir, saudaraku, berarti kamu adalah terang dunia. Tuhan suruh kita sebagai orang percaya harus menjadi terang dunia di setiap musim hidup kita. Betul ya saudaraku ya. Maka saya mencoba men-breakdown musim apa aja yang sedang ada di dalam hidupku, yang sudah kulalui atau yang akan di kedepan nanti. Maka saya mencoba mencari dalam Pengkhotbah 3 ayat 1-8, saudaraku. Ternyata ada berbagai musim di situ dijelaskan. Alkitab menggambarkan ada berbagai musim. Yang pertama musim bertumbuh. Yang kedua musim menunggu. Yang ketiga musim badai. Yang keempat musim menuai. Dan yang kelima musim kering dan tidak nyaman. Tapi pesan Yesus jelas, kamu adalah terang dunia. Artinya Tuhan mau ngomong begini deh. Bukan hanya ketika hidupmu dan semuanya lancar, kamu jadi terang dunia. Tetapi dalam setiap musim hidupmu, kamu harus jadi terang dunia. Terang bukan sekedar suasana kita, tetapi identitas diri kita sebagai anak Allah. Amin, saudaraku. Wah, saya mulai berpikir, berarti gak gampang ya menjalani kekristenan ini. Benar kan? Terang bersinar bukan karena keadaan loh. Kalau anak Allah atau orang percaya atau pengikut Kristus atau anak Elohim Yahweh, anak Bapa kita, nggak boleh terang kita bersinar hanya karena keadaan kita baik. Tapi terang kita bersinar karena sumbernya. Kita anak Bapa, kita sumbernya. Karena kita bersinar karena aku terhubung dengan sumber terang itu. Aku terhubung bersama dengan Dia Bapakku. Amin, saudaraku. Terang bukan hasil usaha manusia, tetapi buah dari persekutuan dengan Allah. Ini yang mau saya katakan, maka butuh yang namanya hubungan bersama dengan Tuhan setiap saat. Karena orang yang terhubung dengan nilai spiritual yang benar akan memiliki ketangguhan atau kemampuan untuk bangkit di musim sulit hidupnya. Maka mau model apapun keadaan hidup, musim hidupnya, dia tetap bersinar karena dia terhubung dengan sang terang itu sendiri. Amin gak saudaraku? Dia jelas identitasnya anak Allah, anak Bapa. Dia jelas identitasnya pengikut Kristus. Dia jelas identitasnya orang percaya, believe in Him, percaya, beriman kepada Kristus. Dia percaya hidupnya di dalam Kristus. Maka dia akan mempengaruhi ketangguhan seseorang untuk bangkit di musim sulitnya. Maka saudaraku, kalau saya breakdown ya, ada beberapa musim. Yang pertama musim kenaikan. Ketika everything well, semuanya baik, promosi datang, kesempatan-kesempatan terbuka, berkat-berkat kesehatan mengalir, berkat jasmani mengalir, berkat-berkat apapun yang baik mengalir di mata kita. Wow, disitulah ada titik bahaya yang sedang mengincar kita sebetulnya. Apa? Kita biasa jadi sombong. Betul gak saudaraku? Hati kita jadi sombong, jadi angkuh, merasa hebat. Tapi bagaimana pastor cara kita bersinar menjadi identitas kita jelas anak Allah?
pengikut Kristus di musim ketika kita mengalami kenaikan atau season of favor. Dengar saudaraku, milikilah kerendahan hati. Itu caramu bersinar. Kamu diberkati dengan banyak hal. Kamu diberi kesempatan banyak hal. Promosi datang dalam hidupmu, tetap kau miliki kerendahan hati. Amsal 27 ayat 21 berkata, puji-pujian menguji manusia. Ketika sikap kita bersinar, kita tetap memuliakan Allah. Orang akan lihat loh, sekarang dipakai dikasih jabatan tinggi, dipercaya ini dan itu. Wah, sekarang diberkati secara jasmani luar biasa. Orang itu tetap rendah hati. Gak beda loh, gak berubah loh. Itu memuliakan Allah. Wah, ini anak Tuhan luar biasa loh. Dia tetap rajin pelayanan. Dia tetap mikirin pekerjaan Tuhan. Dia tetap setia memikirkan pekerjaan Tuhan. Dia tetap pelayanan tanpa batas. Gak berubah. Kan kadang ada tuh yang berubah kan. Setelah diberkati secara finansial, dia mundur dari gereja, dari pelayanan. Dia mulai malas, lebih banyak pergi berlibur ke luar negeri, keluar kota. Lupa, udah sibuk, gak bisa ngurusi kerjaanku sekarang rame. Ini kan banyak orang yang bisa melihat, ternyata dia gak berubah loh. Dia tetap pegang prinsipnya. Dia tidak diganggu gugat waktu untuk melayani Tuhannya. Wah, ini yang jadi berkat. Dia cara bersinarnya begitu. Dia tidak lupa asal berkat itu dari mana. Amin, saudaraku. Dan dia menjadi pribadi yang seperti anggur tercurah roti terpecah. Menolong banyak orang. Membackup pekerjaan Tuhan luar biasa. Seperti Musa toh, semakin dipakai Tuhan, semakin dia merendahkan dirinya. Amin, saudaraku. Ada lagi musim penantian, season of waiting. Musim ketika sepi. Seakan-akan doa kita tidak dijawab. Seakan-akan jalan kita berkabut di depan sana. Bagaimana cara kita tetap bersinar, saudaraku? Tetap setia, jaga kekudusan hidup, tetap tekun di hadapan Allah. Mazmur 37 ayat 7 berkata, berdiam dirilah dan nantikan Tuhan. Ketika kita menunggu, itu melatih regulasi emosi kita, saudaraku. Karena orang yang kuat secara karakter justru terbentuk di musim penantian ini. Daud itu sudah diurapi sejak muda. Tapi butuh bertahun-tahun sampai dia jadi raja. Terangnya justru nampak dari cara dia sabar dan cara dia penyembahan kepada Elohim Yahweh. Abraham lihat, dia sudah diberi janji dan 25 tahun dia harus menunggu keturunannya ada dan terrealisasi. Tapi lihat, dari situlah tampak terangnya imannya kepada Allah. Maka dia bisa dijadikan bapa orang beriman. Season of waiting adalah tempat yang paling nyaman sebetulnya. Untuk menghajar orang dan untuk membentuk orang. Tuhan sedang mendandani kita di season of waiting ini. Amin, saudaraku. Dan musim yang ketiga adalah musim badai. Season of suffering and crisis. Ada masalah bertubi-tubi, sakit, kehilangan, tekanan hidup, hajaran ini, hajaran itu. Wah, kalang kabut, saudaraku. Cara kita bersinar di musim yang badai begini, tetaplah percaya, tetaplah taat, tetaplah hidup suci, meskipun tidak paham dengan semua jawabannya. Anda kadang bingung dengan apa yang sedang terjadi, betul? Tapi tetaplah percaya, semakin tancapkan imanmu, bangun raksasa imanmu, bahwa Tuhan mendatangkan kebaikan atas orang-orang yang mengasihi Dia. Amin, saudaraku. Ya. Penderitaan yang dipikul dengan iman akan menampilkan kemuliaan Kristus di dalam hidupmu dan hidupku. Ngomong aja, terima kasih Tuhan untuk semua hajaran ini. Karena aku tahu, setiap kali Tuhan mau kasih sesuatu yang indah selalu diawali dengan awan hitam. Maka akan ada pelangi di balik awan hitam itu. Nggak masalah. Karena aku tahu setiap hajaran, setiap teguran, setiap hardikan Tuhan adalah tanda kasih Tuhan untuk membentuk hidupku. Amin, saudaraku. Di musim badai jangan ngomong sembarangan. Jangan kutuki Tuhan, jangan curigai Tuhan. Jangan salahin Tuhan. Tapi semakin dekat sama Tuhan, semakin cari apa rema Tuhan dalam masalah hidupmu, badaimu itu. Karena begini, saudaraku.
tujuan dari semua musim hidup yang terjadi kita hidup, kita mengiring Kristus. Tujuannya satu, kita kembali ke rancangan Allah semula. Maka ketika kita mengalami musim badai, itu kesempatan untuk kita semakin cepat kembali ke rancangan Allah semula. Tanya kepada Tuhan, apa yang harus kulakukan dan apa yang belum beres di hadapanku Tuhan. Aku mau garap di hadapanmu. Tolong aku Roh Kudus. Amin saudaraku. Dan kesakitan yang diterima dengan makna akan membentuk ketangguhan mentalmu dan mentalku. Ayub di tengah musim gelapnya, dia berkata, aku tahu penebusku hidup. Aku tahu Allah yang ku sembah ini adalah Allah yang hidup. Dia tidak mengutuki Tuhannya. Amin saudaraku. Dan musim yang keempat adalah musim kekeringan rohani. Spiritual dry season. Doa hambar. Rasanya doa tapi nggak tahu deh saudaraku. Saya pernah sering mengalami itu. Itu battle yang harus kita lalui. Doa rasanya males. Doa rasanya hambar. Ibadah rasanya kosong, pulang pergi gereja. Tidak ada gairah. Saya kira kalian pernah mengalami titik-titik ini. Cara bersinarnya, dengerin baik-baik saudaraku. Supaya kau tetap bersinar di dalam dry season seperti ini apa? Disiplin rohani. Percayalah saudaraku, tetap disiplin rohani. Tetaplah ada jam doa. Bahkan ketika satu kata pun tidak bisa keluar dari mulutmu, diam. Tertunduklah dan katakan dalam hatimu, aku di sini Tuhan menunggumu. Ngomong aja, apa yang mau kau lantunkan. Atau kau gak bisa ngomong apa, diam, hanya tetesan air mata netes, gak masalah. Tapi percayalah, dia ada, dia bekerja, dia memelukmu, dan dia menggenggam tanganmu. Amin saudaraku. Sekalipun kau gak ada gairah, tetaplah punya disiplin rohani. Tetap ada jam doa. Duduklah tenang, teduh. Tutup matamu dan bawa hatimu ke Tuhan tanpa sepatah kata pun is okay. Amin saudaraku. Habakuk 3:17-19 intinya berkata begini, memuji Tuhan meski ladang tidak menghasilkan. Coba. Kadang kita capek saudaraku. Kenapa ya kok begini-begini terus ya? Betul gak? Pelayanan kita sudah berjuang sedemikian rupa. Kita hajar dengan berbagai. Kita gak main-main loh. Kadang ya begitu-begitu aja. Betul ya? Tetapi disiplin rohani akan membangun siklus kebiasaan baik yang akhirnya akan memulihkan gairah, emosi, dan spiritual fire kita. Itu akan dikobarkan kembali. Seperti lampu minyak toh. Kalau minyaknya dijaga, tetap menyala walaupun malam gelap. Saudaraku, tidak apa-apa, bertahap. Tapi lalui musim ini bersama dengan Tuhan. Amin saudaraku. Dan musim yang kelima adalah musim menuai. Season of harvest. Wah ini luar biasa. Ini yang ditunggu banyak orang. Doa-doa kita terjawab. Ya, jerih payah terlihat. Apa yang kita usahakan bertahun-tahun, berpuluh tahun menghasilkan buah. Panen tiba. Wah luar biasa. Cara bersinarnya bagaimana saudaraku? Dengar. Jadilah berkat bagi generasi. Ketika kau mempanen season of harvest, jadilah berkat bagi generasi. Yesaya 60 ayat 1 berkata, bangkitlah menjadi teranglah. Bangkitlah menjadi teranglah. Bangkitlah, wake up. Be the light, jadilah terang. Saudaraku, muara dari panen bukan dinikmati sendiri, tapi memperluas terang ke sekitar. Abraham itu diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi ada 5 season ini. Saya tidak tahu Anda di mana hari ini. Tapi saya percaya kalian pernah mengalami itu semua. Ketika Anda di dalam 5 season ini, saya tadi bisa berikan cara bagaimana kita tetap bersinar. Maka ada kunci-kunci yang supaya kita tetap bersinar dalam setiap musim hidup. Yang pertama, jaga hatimu dengan murni, saudaraku. Ya, terang paling mudah padam kalau hatimu terkontaminasi. Aduh susah banget nih ngomongnya. Terkontaminasi luka. Apalagi pahit. Apalagi benci sana, benci sini, marah sana, marah sini.
apalagi iri sana, iri sini. Wah, nggak bisa, saudaraku. Toksik hatimu. Nggak murni, kamu nggak akan bisa bersinar di setiap musim. Contoh ya, ketika kau mengalami musim badai, hatimu rusak, tambah kacau keadaan. Tambah nggak mau duduk dekat kaki Tuhan. Betul? Hati-hati. Maka pertama, jaga hatimu tetap murni. Yang kedua, jaga minyak rohanimu. Artinya apa? Minyak itu simbolnya apa sih? Hadirat Tuhan. Harus ada dalam hidupmu terus menerus. Melimpah ruah hadirat Allah. Terus. Firman itu tidak boleh berhenti dalam hidupmu. Baca firman, renungkan firman, perkatakan firman. Doa harus terus terhubung dengan Tuhan. Itu minyakmu. Hadirat Tuhan, firman Tuhan, doa kepada Tuhan. Dan yang keempat adalah ketaatan. Taat saja. Setia saja. Terang redup itu bukan karena masalah besar, tapi karena minyak hidupmu habis. Dan yang ketiga, bagaimana kita menjaga terang kita tetap bersinar. Jaga arah hidupmu. Ya. Musim yang sulit itu membuat orang kehilangan tujuan. Tapi terang bersinar ketika fokus kembali ke panggilan Tuhan. Lihat langit baru, bumi baru. Tanggung jawab hidup. Suci hidupmu. Taat, tunduk, jalani. Jangan sampai kosong minyak rohanimu. Maka Yesus berkata, terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu. Itu terdapat dalam Matius 5 ayat 16. Terangmu bukan hanya untuk kamu tampil, tapi untuk memberkati orang. Terangmu untuk menguatkan orang. Terangmu untuk mengarahkan orang lain kepada Tuhan. Terangmu untuk membuktikan bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup. Amin, saudaraku. Kita tidak bisa loh memilih musim hidup. Tapi kita bisa memilih untuk tetap bersinar. Katakan amin. Amin ya. Kita tidak bisa milih musim hidup kita. Tapi kita bisa memilih untuk tetap bersinar di segala musim hidup kita. Bersinar bukan tentang keadaan, tetapi tentang siapa yang tinggal di dalamku. Musim boleh berubah, tapi terangku tetap bisa menyala. Katakan itu. Dan ketika terang itu bersinar, nama Tuhan dimuliakan atas hidupku. Dan hidupku jadi kesaksian untuk banyak orang. Dan generasiku diberkati Tuhan. Amin ya saudaraku ya. Semoga renungan ini menjadi berkat untuk kita semua. Tetaplah bercahaya di dalam setiap musim hidupmu. Dan jadilah berkat dimanapun Tuhan letakkan hidupmu. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Ibadah Suara Kebenaran setiap hari Rabu jam 6:30 malam di Gereja Sentral END Mall Lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu jam 10 pagi di Gedung Gereja Sentralan Mall Lantai UG, disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah setiap Jumat Minggu kedua jam 5:30 sore di Gedung Gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.